warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Perkenalkan, saya Marhamah Yuliana. dan saya Zahra Faradisa, Kami dari kelompok 12 PBSI Rombel 3. Halo teman-teman. Jadi di sini kita sedang berada di Gua Kreo yang terletak di Desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kalian tahu nggak sih kalau Gua Kreo itu bukan hanya tempat wisata yang biasa, tetapi di balik wisata Gua Kreo ini terdapat sebuah legenda yang berhubungan dengan legenda religi dari Sunan Kalijaga. Yuk kita simak cerita legenda Gua Kreo. Di kota Semarang terdapat sebuah tempat wisata gua yang dihuni oleh kera jenis ekor panjang. Gua itu bernama Gua Kreo. Mendengar kata Gua Kreo, tentu tidak lepas dari sejarah penamaannya. Berawal dari sebutan Mangreho atau Ngreho yang diutarakan oleh Sunan Kalijaga kepada 4 ekor kera yang berwarna merah, kuning, putih, dan hitam. Konon, gua itu pernah dijadikan sebagai tempat bertafakur dan berdoa oleh Sunan Kalijaga saat mencari pohon jati untuk dijadikan tiang Masjid Agung Demak. Beliau menemukan pohon yang dicarinya di sekitar Bukit Gombel. Konon, saat ditebang oleh Sunan Kalijaga, pohon jati itu berpindah, sehingga wilayah itu akhirnya dinamakan Jatingaleh atau Jati yang berpindah. Sunan Kalijaga kemudian mendapati pohon jati itu di daerah Kreo. Namun, setelah ditebang dan hendak dihanyutkan ke sungai, pohonnya terhimpit batu besar dan sulit dilepaskan. Akhirnya, Sunan Kalijaga masuk ke sebuah gua di Kreo dan berdoa. Lalu, datanglah 4 kera ekor panjang yang kemudian membantu Sunan Kalijaga menghanyutkan pohon jati yang terhimpit itu untuk kembali dihanyutkan menuju ke Demak. Keempat kera tersebut menawarkan diri untuk ikut serta bersama Sunan Kalijaga menuju Demak. Namun, Sunan Kalijaga melarang dan memberikan perintah pada para kera itu untuk menjaga gua dengan mengucap Mangreho. Sehingga Mangreho memiliki arti perintah untuk menjaga atau memelihara, dan sampai sekarang dikenallah dengan sebutan Gua Kreo. Selain Gua Kreo, di tempat ini juga terdapat gua lain yang bernama Gua Landak. Gua Landak ini berada tepat di samping Gua Kreo. Konon, masyarakat setempat meyakini bahwa Gua Landak dihuni oleh Putri Landak dan kawanan hewan berbulu duri. Akan tetapi, sampai sekarang tidak ditemukan hewan berduri di dalam gua. Hingga kini, masyarakat sekitar Semarang meyakini bahwa kera-kera ekor panjang yang hidup di Gua Kreo merupakan keturunan dari 4 ekor kera yang setia di zaman Sunan Kalijaga. Masyarakat sekitar Semarang pun percaya bahwa sejarah ini erat kaitannya dengan ajaran nilai-nilai kehidupan yang harus senantiasa ada dalam diri setiap manusia, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Sekian cerita legenda Gua Kreo. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Mau dingin. Soalnya aku nggak panganan semua.